Oke. Boleh nggak saya dijadikan co-hostnya, Sultan? Boleh, Bu, boleh. Ya. Yang lain silakan ya, dibuka kameranya. Boleh ya? Hmm. Sudah. Sudah ada nampak di ini? Sudah, Bu. Oke, baik. Nanti baru kita diskusi ya tentang ini ya, tentang apa kita ya, tentang mata kuliah kita. Ya. Ya, baik. Nanti beberapa buku atau bahan yang dibagi ke kamu itu di dalam RPS kita, ya beberapa buku itu kan menceritakan tentang ini ya, negara kesejahteraan ya, negara kesejahteraan. Tentu nanti mungkin ada beberapa juga yang ingin sampaikan. Kira-kira apa ya upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial itu gitu ya. Seperti kita ketahui di dalam Undang-Undang Dasar kita dan di dalam Pancasila kita sebagai ya falsafah dan pedoman hidup bernegara kita, dinyatakan bahwa negara kita ini adalah negara kesejahteraan gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang kesejahteraan gitu ya, bicara tentang kesejahteraan, tentu kita ini ya mengacu kepada undang-undang kesejahteraan gitu ya. Kita mengacu kepada undang-undang kesejahteraan. Kalau kita bicara tentang kesejahteraan. Nah, di dalam undang-undang kesejahteraan ini gitu ya. Kalau kamu buka nanti khususnya dia di bagian pertama gitu ya. Disebutkannya bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan kesejahteraan, tapi nanti kalau misalnya nanti kamu mengacu kepada beberapa pengertian-pengertian atau definisi yang diberikan beberapa ahli, mungkin nanti kamu bisa melihat ada yang menyebutkan bahwa kesejahteraan itu adalah suatu proses gitu ya. Atau ada juga yang menyebutkan kesejahteraan itu adalah suatu upaya-upaya gitu ya. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa kesejahteraan itu adalah suatu kondisi gitu ya. Atau ada juga yang menyebutkan bahwa eh, kesejahteraan itu adalah tujuan gitu ya. Tapi kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Kesejahteraan yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009. Nah, tentu kita lihat gitu ya bahwa kesejahteraan itu adalah satu kondisi. Kondisi yang bagaimana? Kondisi di mana seseorang itu atau di mana keluarga itu atau di mana kelompok itu terpenuhi kebutuhan fisik ya, terpenuhi kebutuhan fisikis dan terpenuhi kebutuhan sosialnya kan gitu. Terpenuhi. Nah, kemudian di dalam kehidupan kita, dalam kenyataannya bahwa ternyata tidak semua orang terpenuhi kebutuhan fisiknya, tidak semua orang terpenuhi kebutuhan fisikisnya, tidak semua terpenuhi kebutuhan sosialnya, baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Oleh karena itu apa? Kan gitu ya. Oleh karena itu apa? Akan harus diberikan pertolongan gitu ya. Berikan bantuan, berikan pertolongan. Untuk apa? Untuk keberfungsian sosialnya ya. Jadi kalau tidak terpenuhi kebutuhannya otomatis keberfungsian sosialnya tidak berjalan. Jadi diberikan pertolongan untuk apa? Untuk atau supaya keberfungsian sosialnya berjalan. Ya. Siapa yang membantu itu? Ya negara kan gitu ya. Ya, jadi melalui apa? Ya melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Jadi yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial itu adalah negara. Ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 pasal Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 di pasal 3. Ya, itu dia. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi lebih dalam gitu ya bahwa tujuannya itu meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup. Ya. Jadi kalau ada
individu, kalau ada keluarga, kalau ada kelompok ya yang tidak sejahtera, maka dia harus menerima pemberian dari negara, dalam hal ini pemerintah. Ya. Pemerintah wajib menyelenggarakan kesejahteraan sosial ini, ya. Karena ya banyak warga, kelompok, keluarga yang belum sejahtera, ya kan? Untuk apa negara menyelenggarakan itu? Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup. Berarti ada orang yang belum sejahtera, harus ditingkatkan sejahteraannya. Ya. Ada orang yang tidak memiliki kualitas hidup yang baik untuk kelangsungan hidupnya. Dia hidup, gitu ya. Hidup aja. Ada nggak orang kayak gitu? Hidup aja gitu ya. Ada, Tapi Bu. ada kan? Hidup aja dia. Ada napasnya. Ya kan? Tapi dia misalnya tinggal di dalam kehidupan yang memprihatinkan, tidak memiliki rumah, tidak bisa memenuhi kebutuhan makan, tidak bisa memenuhi kebutuhan psikisnya, gitu ya. Ada orang gitu, ya. Nah kemudian ini ya untuk meningkatkan ketahanan sosial, gitu ya. Ketahanan sosial ini akan terganggu apabila apa? Apabila banyak yang miskin. Apabila banyak yang menganggur, ya kan? Akan terganggu ketahanan sosialnya. Nah, sekarang kamu lihat, coba kamu searching, berapa sekarang tingkat pengangguran kita? Coba. Pengangguran terbuka atau gimana, Bu? Halo? Apa? Pengangguran terbuka atau pengangguran yang mana? Ya, pengangguran terbuka dan pengangguran 5,32%, Bu. 5, 32%. Dari angkatan kerja. Terus 96,39 juta orang pekerja penuh, 43,46 juta orang pekerja tidak penuh. Jadi kalau misalnya dengan kondisi pengangguran yang banyak gitu ya, dengan kondisi kemiskinan yang tinggi gitu ya. Nah, kita jadi ini dia, ketahanan sosial kita akan terganggu. Ya, ini dia, ketahanan sosial akan terganggu. Ya. Oleh karena itu, ya, negara harus mengupayakan peningkatan melalui apa? Mengurangi kemiskinan. Sekarang ada program pemerintah itu, penanggulangan kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim itu ya kemiskinan, ya kelompok, keluarga yang tidak. Kayak mana? Halo? Gita, Bu, mikrofonnya hidup. Ya, kemiskinan ekstrim. Itu program nasional menghapuskan kemiskinan ekstrim. Nah, di program nasional itu pada Desember, ya kan? Desember tahun ini berarti 10 bulan lagi kan? Itu harus 0 jumlahnya. Bisa enggak negara? Enggak, Bu. Iya kan? Coba nanti silakan kamu baca bagaimana program-program kemiskinan ekstrim yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, kemudian juga pemerintah menyadari bahwa dia tidak bisa menyelenggarakan sendiri kesejahteraan sosial itu. Oleh karena itu apa? Meningkatkan kemampuan dan kepedulian dunia usaha. Yuk, melalui CSR-nya gitu ya.
dunia usaha dilibatkan di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Negara nggak bisa, negara sendiri harus dibantu, gitu ya kan? Nah kemudian siapa lagi? Nah, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat, melibatkan masyarakat di dalam program, di dalam kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan. Ya, melibatkan. Ya, semakin banyak masyarakat yang terlibat di dalam program, ya program kesejahteraan sosial, nah ini sebagian baik, ya kan. Jadi bagaimana misalnya berjalan pemerintah, dunia usaha, ya kan, kemudian dia masyarakat. Nah sekarang yang ditambah lagi sekarang yang pentahelix itu kan, ada di perguruan tingginya, ada dia medianya, ya kan, tambah lagi. Nah di dalam undang-undang kita itu masih ini, ya negara, dunia usaha, masyarakat. Kalau sekarang program Pentahelix itu ada perguruan tingginya, ada media sosialnya, medianya. Ya. Kemudian apalagi? Memulihkan fungsi sosial dalam rangka kemandirian. Memulihkan fungsi sosial. Dalam kondisi tertentu, kelompok-kelompok tertentu juga mengalami kesulitan di dalam keberfungsian sosialnya. Bisa dikarenakan apa? Ya, bisa karena mungkin ya kondisinya, ketidakberdayaannya, bisa karena sudah lansia, bisa karena dia kedisabilitasannya, ya kan? Sehingga dia membutuhkan pemulihan untuk apa? Ya untuk berfungsi sosialnya, untuk kemandiriannya. Maka sekarang ya banyak program untuk disabilitas, program untuk lansia, program untuk stunting. Nah, itu semuanya untuk pemulihan fungsi sosialnya dalam rangka kemandirian. Nah, ini dia beberapa tujuan penyelenggara kesejahteraan sosial ini. Nah, kalau kita berbicara ini lebih dalam lagi, kamu sebagai calon pekerja sosial bisa nanti terlibat di pemerintahan, bisa terlibat juga nanti sebagai dunia usaha, bisa terlibat sebagai ini dia di masyarakat, bisa, ya kan? Kalau kamu misalnya nanti mengabdi di negara, nah ini tujuan kamu ini, ya. Kalau kamu jadi pengusaha, ya tetap juga kamu harus ini. Kalau kamu bahagian dari masyarakat, tetap juga. Jadi apa? Setiap individu kita ini harus mampu membantu pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Terutama kamu yang kuliah di bidang kesejahteraan sosial sebagai pekerja sosial. Ya. Orang yang membantu itu, ya jangan pula jadi dia pula yang dibantu ya kan. Jangan pula dia yang lebih banyak masalahnya. Jadi setidaknya orang yang kuliah di Kesos itu menyiapkan dirinya untuk membantu orang lain. Agar orang lain itu bisa membantu dirinya. Ya. Dengan kata lain apa? Ya, kita hidupnya harus lebih baik gitu ya kan. Daripada kita bantu kan gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu pekerja sosial tiba-tiba kamu juga narkoba misalnya gitu ya. Kamu juga misalnya pelaku KDRT misalnya. Kamu juga pelaku tawuran. Oh, ini bukan ciri-ciri orang di Peksos ini. Peksos ini harus terdepan biar bisa membantu. Jangan kabut masalah. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa terlambat kuliah, tidak buat tugas, ya kan? Kemudian nggak ikut UTS, nggak ikut UAS. Nah, saya berpikir ini cocok nggak nih untuk bantu orang yang dia sendiri ngasih masalahnya. Mestinya orang-orang di Peksos itu masalahnya udah selesai, urusan dirinya udah selesai. Sekarang tahapnya untuk membantu. Itu mestinya. Ya, sekarang kamu pikir-pikir dulu hidup kamu ini cocok nggak jadi apa? Jadi membantu apa? Membantu masyarakat. Nah, ini dia. Ya, kita lihat berikutnya gitu ya. Sorry. Nah, bagaimana sebenarnya, ya kan? Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah melakukan perlindungan sosial, ya kan? Perlindungan sosial bagaimana? Perlindungan sosial yang menyeluruh. Ya. Ternyata untuk melakukan perlindungan sosial ini, yang pertama harus ada data yang benar. Integrasi sistem dan target berbasis data. Semua yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan sosial, nah harus dia menyeluruh.
berdasarkan data. Ya kan? Nah, maka diharapkan harus membuat profil mana dia keluarga yang sejahtera. Ya, mana dia keluarga yang tidak sejahtera, harus ada profilnya. Sehingga Anda tahu yang dibantu itu yang gimana. Ya, mendapat perlindungan dari negara itu yang mana gitu ya. Makanya diusahakan membuat digital monografi desa atau kelurahan gitu ya. Ada di registrasi sosial ekonomi, DTKS, dan sumber informasi lainnya. Jadi ini semuanya sistemnya harus terbuka. Bisa diakses orang. Misalnya DTKS, ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Kalau misalnya kita mau dapat bantuan dari pemerintah, terdaftar nggak di DTKS? Siapa-siapa saja yang terdaftar di TKS bisa diakses semua orang. Maka misalnya kalau misalnya di Kota Medan kita, mestinya kita tahu misalnya lingkungan mana kita, lingkungan A. Kira-kira lingkungan A itu siapa saja yang masuk di TKS. Karena nanti sasaran daripada bantuan, sasaran daripada perlindungan, sasaran dari misalnya dia kegiatan-kegiatan dilakukan oleh pemerintah itu dalam proses kesejahteraan sosial itu adalah kelompok-kelompok yang tergantung di DTKS. Ya. Sehingga harapannya apa? Setiap bantuan itu, setiap perlindungan itu, setiap pelayanan yang diberikan oleh negara adalah pelaksanaannya menjadi pelaksanaan yang baik. Itu yang baik itu gimana? Ya tepat sasarannya, tepat gunanya, tepat waktunya. Ya. Nih, harga naik, harga minyak naik. Nah, dikasih subsidi. Nah, kasih subsidi kepada masyarakat miskin. Siapa? Misalnya, karena ini minyak naik, orang kaya beli bensin, orang miskin tidak, kan gitu ya. Misalnya gitu ya. Apa dikasih sama orang miskin? Misalnya bantuan minyak makan. Misalnya. Nah, siapa yang diterima? Itu yang terdaftar di DTKS. Nah, makanya DTKS ini harus dikawal. Betul nggak orang-orang yang membutuhkan di sana? Nanti kamu kasih misalnya minyak, banyak minyak di rumahnya bergalon-galon ya kan, kamu ngasih 1 liter, ketawa lah dia, kan? Atau diberikan kompensasi gula, ya kan, merata semuanya, kasih gula sekilo-sekilo, di rumahnya penyakit gula semuanya, ya kan nggak tepat sasaran. Jadi tugasnya mestinya, tugas negara harus menyiapkan data yang baik, data yang benar, yang dikawal oleh mahasiswa dan masyarakat. Jadi kalau masyarakatnya pun sudah nggak peduli lagi, udah suka timules itu mau sama siapa kok kasih gulamu itu, nah, ya kan? Datang mahasiswa, alah nggak urusanku itu, kuliah aja laku biar dapat A, ya udah, klop lah udah ya kan? Nah, bantuan ada dia dapat beras, dapat minyak, dapat gula, setiap bantuan dapat dia. Ada yang lain tak dapat satupun, nggak tepat sasaran, ya kan? Sama orang yang sakit gula dikasih lagi gula, ya kan? Nggak tepat guna. Mau dikasih pada waktu tertentu aja. Padahal sebelumnya dia membutuhkan misalnya waktu apa, tapi mau ada hajatan-hajatan pemerintah, hajatan-hajatan yang lain, baru kasih. Ini harus semuanya terbuka sistemnya, bisa dilihat. Nah, selain daripada itu, pembuatan profil daripada keluarga, juga harus ada profil potensi dan masalah daerah. Harus ada. Misalnya kita Kota Medan. Ini apa ya masalah di sini? Kalau bencana apa sih ini ya? Kemiskinan kantong-kantongnya di mana ya? Ya kan? Titik-titiknya itu di mana ya? Apa permasalahan mereka itu? Permasalahan rumah yang kumuh kah? Rumah yang tidak sehat kah? Sanitasi yang tidak benar kah? Ya kan? Itu harus ada dia profilnya, profiling potensi.
dan masalah. Nah, yang sekarang ini nanti boleh kamu lihat nanti, misalnya kamu menganalisis tentang undang-undang nomor berapa misalnya, benar enggak ada dia profil potensinya. Jadi mestinya kalau kita penanganan suatu masalah itu harus tahu kita masalahnya apa, harus lihat profilnya, kemudian potensi yang di situ apa. Karena memang kita menyelesaikan masalah itu mestinya berdasarkan potensi yang ada. Kemudian kalau datanya sudah benar dan sudah bisa diakses semuanya dan sudah diakui kebenarannya, maka ingat di dalam sistem perlindungan sosial yang menyeluruh itu ada pilar intervensi. Kalau mau buat perlindungan sosial itu, baik dia bantuan sosial, baik dia asuransi sosial, misalnya gitu ya. Dia harus memikirkan 3 pilar ini. Apa itu? Nah, pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Ya kan? Jadi kalau misalnya mau buat beri bantuan atau beri perlindungan, ini benar nggak ini mengurangi beban pengeluaran masyarakat? Masyarakat itu yang paling banyak bebannya apa? Apa yang paling banyak beban masyarakat itu? Biaya pendidikan, ya kan? Biaya kesehatan, ya kan? Itu mestinya kan. Jadi bantuan itu mengarah ke sana. Jangan asal-asalan gitu ya. Udah datanya nggak benar, bantuannya suka-suka. Makanya banyak orang kadang-kadang dia misalnya dia maaf ini dia disabilitas misalnya bantuan tiap hari bantuan kursi roda di rumahnya udah 10 kursi roda dijualnya 9 ya kan. Yang lain ada juga yang butuh tapi tak terdaftar dia. Kacau. Nanti kamu berdasarkan nanti undang-undang yang mana kamu, bagian-bagian mana yang kamu diskusikan, kamu lihat nanti bagaimana kejadian-kejadiannya. Kalau seperti ini kondisinya, kapan ini selesainya gitu ya. Ya. Kemudian sistem perlindungan itu harus memperhatikan pilar intervensi peningkatan pendapatan masyarakat. Ya. Diharapkan bantuan-bantuan yang diberikan itu, perlindungan-perlindungan sosial yang diberikan itu meningkatkan pendapatan masyarakat. Bukan dia menjadi ketergantungan. Ya kan? Sekarang apa yang terjadi? Dikasih bantuan. Neneknya adalah penerima manfaat ini keluarga harapan katanya, PKH. Anaknya juga penerima, cucunya juga penerima. Nah, ini namanya menurunkan warisan kemiskinan ya kan, beban negara. Kalau nggak dikasih nanti dia bilang, nenekku dapat loh PKH, aku kok nggak dapat katanya. Marah pula dia nggak dapat. Karena mentalnya udah mental minta-minta. Ya kan? Diciptakan oleh negara. Ya. Berapa banyak orang misalnya yang dapat dia bantuan sebagai PKH misalnya. Berapa orang yang sadar diri, ya kan? Graduasi. Berapa orang yang sadar untuk melakukan graduasi? Dah, oke pemerintah, terima kasih. Kamu sudah membantu saya selama 5 tahun. Sekarang saya sudah mandiri. Bolehlah kamu kasih bantuan untuk saya itu ke bantuan yang lain. Berapa banyak itu? Ya kan? Makanya peksos-peksos yang pendamping itu banyak penting ya kan? Tujuannya untuk memendirikan masyarakat, tapi akhirnya apa? Nanti ada mereka kan dikasih ATM, hilang ATM-nya, dilarikan sama istri keduanya. Masa orang miskin mampu punya 2 istri kan gitu ya. Di mana ATM-nya disuruhnya dilaporkannya sama pendamping. Hai pendamping, nangis-nangis. Udah hilang KTM-ku, nggak bisa aku ngambil bantuan katanya gitu. Di mana hilangnya? Di kafe dangdut katanya. Loh, kayak mana orang miskin pergi ke kafe-kafe lagi ya kan? Nah, si pendamping tadi kucar-kacir cari di kafe kan gitu ya. Nah, itu banyak kasus-kasus yang seperti itu. Nah, penurunan kantong-kantong kemiskinan. Itu tadi kalau seandainya sudah ada ini ya
ada misalnya dia pembuatan profil tentang potensi dan masalah daerah, pastinya kantong-kantong kemiskinan itu udah tahu di mana. Kalau di Medan itu di mana yang banyak yang, misalnya di Medan itu di pinggiran Sungai Deli kan itu. Kemudian di Medan Utara, kantong-kantong kemiskinan itu banyak. Apa sana? Rumahnya nggak layak huni, kasih bantuan, ya kan? Drainasinya nggak bagus, udah perbaiki saluran air. Yang orang miskinnya ngongkang-ngongkang dia, paretnya diperbaiki, ngongkang-ngongkang dia, ya kan? Malah dia bilang, cepat nih siap ya, aku nanti mau keluar, mau lewat sini ya. Itu yang terjadi pada saat ini. Oke. Nah kemudian mestinya gitu ya, kalau sekarang itu ya miskin ekstrim tadi ya, mestinya semua program-program yang diberikan dalam bentuk perlindungan, baik dia bantuan sosial, asuransi sosial, pelayanan sosial, semuanya itu. Ya kan? Sekarang pada fokus kepada miskin ekstrim atau yang rentan terhadap miskin. Bagaimana menciptakan dia sehingga dia bisa menjadi masyarakat yang kelas menengah gitu misalnya. Bagaimana caranya? Sekarang yang untuk miskin ekstrim itu dibuat bansos digital, inklusif untuk makanan, pendidikan, energi, dan subsidi jaminan. Sehingga apa? Diharapkan 3 tahun ke depan udah mandiri dia. Gitu ya. Udah lah, aku nggak usah BPJS mandiri aja. Karena warungku sudah jalan. Gitu ya. Mestinya, ya kan? Setelah dibantu, ya, setelah disubsidi, nah, selama 2-3 tahun, nah, harapannya 3 tahun sudah mandiri. Tapi kenyataannya apa? Ada kok tadi kasusnya. Saya kan kebetulan sebagai asesor nasional untuk pendamping PKH itu ya. Kalau ujian itu saya tanya, kamu sudah berapa lama kamu jadi pendamping? Sudah 16 tahun, Bu, dengan bangganya. Nah, dari 16 tahun itu berapa yang kudamping? Udah banyak, Bu, katanya. Sekarang aja aku 500 orang kudampingi, Bu. Nah, berapa yang graduasi? Berapa yang sudah keluar dari kemiskinan itu? Berapa yang mandiri, yang graduasi? Baru 3 orang, Bu, katanya. Loh, kamu kerja 15 tahun, tapi yang mandiri baru 3 tahun. Ngapain aja? Ya kan? Ngapain aja? Kalau saya pemerintah itu aturan, udah saya pecat itu semua itu. 3 tahun aja. Kalau nggak ngampuk, kau udah nggak usah. Berarti duniamu bukan dunia di sini. Dunia mungkin dunia yang lain. Tapi tetap aja. Tengok itu pendamping itu. Banyak jumlahnya. Yang didampingi banyak juga. Seolah-olah jadi kemiskinan itu diperjualbelikan itu. Ya kan? Kamulah harapannya nanti bisa memperbaiki itu. Tapi ya matangkanlah diri kamu dulu. Betul-betul nggak kamu mau di sini duduknya? Nah, kemudian yang harus dipikirkan itu ya perubahan perilaku pemenuhan kebutuhan dasar, ya kan? Miskin ekstrim itu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau makan 3 kali dia mungkin sekali. Kalau mandi 2 kali mungkin dia seminggu sekali. Nggak ada airnya, ya kan? Mestinya tidurnya nggak bisa tidurnya, nggak ada rumahnya gitu ya. Ternyata ya perilakunya pun harus dirubah. Jangan gitu. Jangan perilakunya tadi mental tempe tadi minta bantuan aja sama pemerintah. Ya kan? Kalau nggak masuk dalam daftar penerima bantuan marah-marah. Apa itu? Mental pengemis, ya kan? Nah, itu yang banyak. Semua agama saya pikir mengajarkan kita untuk tangannya di atas. Tapi kenyataannya senang kali orang untuk tangannya di bawah. Tak tahu dia diberikan gitu ya. Jadi ini perilakunya, perubahan perilaku. Ya. Harus ada rasa malu gitu ya. Kamu tengok nggak di jalan-jalan itu? Minta-minta usia 23 tahun, fisik kuat,
melakukan sesuatu gitu. Nah, dengan bangganya pula nanti yang ngasih bantuan, masih nyanyi nyanyi ceng treng 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 katanya nyanyi gitar-gitar dia, ya kan? Oh, dengan bangganya pula nanti anak muda ngasih pula lagi ya kan? Udah klop lah mereka kan gitu. Kalau kasihnya uang, kasihnya rokok, ya sama merokok orang itu kan gitu. Nanti dia perubahan perilakunya nggak ada karena mentalnya mental tempe, ya kan? Nggak pejuang, pergi lawak ke sana, buka apa sana, buka lahan sana, pergi cari uang, jadi ini, jadi ini. Sekarang sudah banyak program-program pemerintah. Tapi karena itu tadi. Nah, kemudian program UMKM, kewirausahaan, pelatihan usaha, pelatihan keterampilan, kalian kerja. Nah, ini program-program yang dicanangkan pemerintah dan keterbukaan akses pasar, modal, reforma agraria, perhutanan sosial. Nah, bagus programnya. Tapi seberapa banyak orang bisa maksimal memanfaatkan ini? Dibuat pelatihan usaha, latihan jadi bakso misalnya. Dilatih jadi tukang bakso, 40 orang. Satu pun dari 40 orang itu tidak ada yang jadi tukang bakso. Tetap juga beli bakso pinggir jalan ya kan. Dibuat keterampilan kerja, menjahit. Habis uang negara itu buat keterampilan salon. Gak ada yang tukang salon, gak ada yang tukang jahit. Ya. Cobalah kamu nanti udah turun ke masyarakat gitu. Bukan nggak ada, semua udah dibuat gitu ya. Buat pertemuan untuk UMKM, bagaimana? Mana ada jadi pelaku dia. Ini buat keripik, nggak laku bu keripiknya katanya. Ya, orang keripiknya nggak enak, iya kan? Orang keripiknya kemasannya pun nggak bagus, mana laku? Ya. Tapi kalau ikut pelatihan dia nomor satu, pelatihan keripik, pelatihan permen, pelatihan buat kue kering, lah rajin kali ya kan? Tapi tak ada satupun. Nah ini semua tantangan ke depan. Gitu. Memastikan akses pendidikan, kesehatan, sanitasi, air bersih, dan rumah layak huni. Ini dia. Memastikan akses pendidikan. Diharapkan pada saat ini semua anak-anak Indonesia telah memperoleh pendidikan minimal 12 tahun. Kan berarti tambah SMA kan targetnya. Masih banyak. Nah, sekarang kita ini masih kelas 7. Masih SMP kelas 1 rata-ratanya gitu ya. Kalau melihat survei. Berarti program pemerintah yang 12 tahun itu dari 7 berarti butuh dia 5 tahun lagi, ya kan? Di mana-mana banyak orang putus sekolah. Coba nanti kamu di kampung kamu itu banyak nggak putus sekolah, pergi kamu ke desa-desa itu. Karena disabilitas dia nggak ada sekolahnya, ya kan? Karena dia nggak punya uang nggak ada sekolahnya. Loh bu, tapi gratis SD SMP. Iya gratis uang sekolahnya. Di negeri, jumlah negeri kan terbatas sekolahnya. Iya gratis. Tapi kan ada baju sekolahnya, bukunya. Bukunya udah ada loh Bu dikasih. Oke. Bajunya ada loh Bu dikasih. Oke. Ongkosnya nggak ada ke sekolah. Kan banyak. Karena apa? Mamanya malas, nunggu bantuan orang gitu ya. Habis uangnya untuk beli rokok dan beli pulsa. Kemungkinan peningkatan kualitas sarana prasarana, menciptakan kesempatan kerja, perluasan pasar produk unggul. Nah, ini program-program pemerintah untuk miskin ekstrim ya, dan juga untuk yang rentan. Nah, itu ya. Nah, kemudian ini kita lihat ya program. Kalau kita lihat berapa banyak program-program yang dilakukan pemerintah, Kementerian Sosial dan dinas-dinas sosial untuk membantu masyarakat miskin. Ya. Ada dia perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat miskin serta rentan ada. Penerapan standar pelayanan minimal ada. Melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan potensi itu tadi dan potensi sumber daya kesejahteraan sosial, implementasi rumah perlindungan sosial. Nah ini dia program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Ya,
Ini dia, yang membutuhkan dukungan dan sinergi dari elemen terkait. Ternyata untuk melakukan pelayanan sosial, untuk melakukan perlindungan sosial, jaminan sosial untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial itu nggak bisa juga Kementerian Sosial saja, nggak bisa juga Dinas Sosial saja. Dia membutuhkan dukungan dan sinergi dari yang lain, ya kan? Makanya dia membutuhkan, ya kalau misalnya di pemerintah bukan Dinas Sosial saja, tapi kalau ada orang miskin tidak dapat sekolah, itu urusan Dinas Pendidikan. Kalau ada orang miskin tidak mendapat pekerjaan, itu urusan dari Dinas Tenaga Kerja. Ya kan? Kalau ada orang miskin yang minta-minta, gelandangan, itu kan rajanya Satpol PP kan gitu ya. Jangan dibiarkan. Nah, itu dia. Nah, kali ini yang kalau kita lihat yang termasuk dalam perlindungan sosial itu dan jaminan sosial apa saja yang sekarang ini yang dijalankan oleh pemerintah? Pengembangan skema graduasi PKH. Nah, ini dia. Nah, diharapkan ini orang-orang yang sudah mendapat bantuan, ini kucing ini lah. Oh, kamu ngapain masih? Nah, ini dia kan pengembangan skema graduasi. Ya. Ini sekarang lagi kembangkan. Mungkin nanti bisa aja ada aturan-aturannya. Selama 5 tahun dapat bantuan gantian, minus mandiri. Kebaikan, kondisionalitas termasuk untuk lansia, ya kan? Dan penyandang disabilitas. Ya. Peningkatan kapasitas pendamping PKH. Pendamping PKH ini jangan kerjanya untuk mengurus-ngurus ATM aja. Bagaimana ngurus ATM aja? Dia harus memikirkan bagaimana keluarga penerima manfaat itu menjadi mandiri. Program-programnya, misalnya programnya ada pertemuan kelompok. Bagaimana pertemuan kelompok yang dikomandai PKH ini menjadi pertemuan yang bisa mengakses dunia ekonomi misalnya. Digitalisasi penyaluran PKH tidak bermasalah. Digitalkan dulu, tapi nanti ya penerima manfaat nggak bisa juga, harus didampingi. Nah, kadang-kadang pendampingnya pun macam-macam, potong dulu kian. Ada kesepakatan, itu nggak boleh. Pengembangan mekanisme teknis perlindungan sosial adaptif. Ya. Kemudian juga perlu tentang review dan penyempurnaan rumah sejahtera terpadu. Jadi sekarang banyak program-program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengenai rumah kesejahteraan terpadu, ya kan? Seperti dia lembaga-lembaga gitu ya untuk kalau dia misalnya dia dibuat misalnya lembaga untuk atau panti gitu misalnya panti asuhan gitu ya, atau misalnya lembaga kesejahteraan anak atau misalnya dia panti jompo gitu ya. Nah ini sempurnakan. Ada panti jompo, tapi nanti kalau kamu ke sana, ya kan, ada panti jompo itu, ya tidak layak misalnya. Itu misalnya ada di situ panti asuhannya nggak layak, ya kan. Izinnya pun sudah mati, misalnya tidak ada terakreditasi, pengawasan kurang, ya kan. Kan baru-baru ini yang banyak ini ya, yang ada di TikTok itu ya, yang dibuatnya apa? Buka donasi, saya pengasuh panti asuhan, ini anak saya di tengah-tengah malam di video-videokan semuanya anak-anak yang kurang makan, anak-anak yang terlantar di situ. Dan setelah dicek nggak ada izinnya, izin pantinya pun tak ada, program-programnya pun nggak ada, hanya untuk itu tadi melakukan pembohongan gitu ya. Itu tadi mental tempenya tadi. Udah minta-minta, memperalat orang lagi kan gitu ya. Nah, kemudian ada di bidang pemberdayaan sosial, penguatan skema pemberdayaan. Ini dia tentang pena ini.
ya, yaitu pahlawan ekonomi Nusantara, kasih bantuan. Ya, orang miskin itu dikasih dikasih modal 6 juta ya, 6 juta atau 7 juta itu, 6 juta 6 juta 7 juta ya, buka usaha, kelompok, bantu, kolaborasi pelaksanaannya gimana, ya, penguatan peran dan kualitas lembaga kesejahteraan sosial. Nah itu dia. Lembaga kesejahteraan sosialnya banyak, tapi lembaganya di situ nggak ada dia peksosnya, nggak ada juga misalnya di lembaga anak nih, nggak pernah kerjasama dengan kedokteran, dengan dokter, nggak ada puskesmas, ya, kemudian dengan psikolognya nggak ada, dokter jiwanya nggak ada, pekerja sosialnya nggak ada, yang ada di situ apa? Nah, yang punya yayasan itulah neneknya, omaknya, cucunya berebutan, ya kan, parah, ya kan. Kemudian apa? Memperkuat skema pelaksanaan puskesos. Nah, sebenarnya harapan itu kalau ada puskesos di kelurahan, ya pusat kesejahteraan sosial itu mendekatkan sebenarnya kan, mendekatkan pelayanan di masyarakat. Tapi cuma ada ketentuannya. Kalau panti itu kan nggak boleh didirikan di kabupaten kota, nggak boleh, di kecamatan nggak boleh, desa nggak boleh. Panti itu urusannya si provinsi, ya kan. Nah, dia ngurus. Makanya ya seharusnya di desa itu diperkuat dengan puskesmas dibuat. Tapi kalau nanti kita diskusi dengan dinas sosial lain lagi nanti. Yang nggak ada anggaran, nggak ada ini macam-macam. Kemudian rehabilitasi sosial. Apa dia? Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana multilayanan sentra Resos. Nah, ini udah multilayanan sekarang sudah. Seorang Peksos itu sudah bisa melayani tentang anak, tentang lansia, tentang narkoba. Siap-siaplah kamu sebagai Peksos mengerjakan banyak hal, ya kan? Bayangkan gitu, sekarang itu PPKS itu ada 26 jenis, ya kan? Nah, yang 26 jenis itu harus kamu kuasai, harus bisa kamu melakukan intervensi terhadap itu semuanya. Persiapkanlah diri kamu, ya kan? Jangan kamu sendiri pun nanti bermasalah. Tamat lama, nilai nggak bagus, kuliah nggak datang, ya kan? Terus kamu mau diterjunkan ngurus masyarakat, bisa? Hah? Yakin? Ya. Kemudian dia ya kolaborasi harus dilakukan. Nggak bisa sendiri dinas sosial, nggak bisa sendiri Kementerian Sosial. Kemudian review dan pengembangan skema bermakanan. Nah, ini perlu nih bantuan makanan khususnya untuk misalnya program-program stunting gitu ya. Nah, kemudian kita lihat program kegiatan Dijen Perlindungan Sosial. Ini banyak ini kegiatannya. Korban bencana sosial non alam, warga masyarakat rawan bencana sosial, kelompok masyarakat, korban bencana alam. Nah, ini dia urusannya ini. Di perlindungan dan jaminan sosial Kemensos itu seperti ini kerjanya. Ya banyak kan, mengurusi orang miskin kan. Nah ini, nanti kalau kamu nanti punya rezeki, ya kan, kerja di Kementerian Sosial, nah inilah. Kalau kamu di Dijen Perlindungan Sosial, ini urusanmu, banyak urusanmu nih. Ya, kau persiapkanlah dirimu. Ya, itu banyak itu alumni kita yang kerja di ini, di Kemensos itu, di Perlindungan Sosial itu. Nah, inilah kotak-katik berhubungan dengan ini semuanya. Nah kan, kemudian di resos, di rehabilitasi sosial, nah ini dia urusannya, ya, yang penyandang disabilitas, lansia, korban bencana, kemudian anak disabilitas, penyandang disabilitas, yatim piatu, ya kan, lansia, ini program-programnya ada. Dan kemudian untuk pemberdayaan sosial, ini dia program sembako, layanan, pemberdayaan komunitas adat terpencil, pahlawan ekonomi Nusantara, TKSK. Tahu TKSK itu apa? Nggak tahu. Hah? Itu apa? Jadi kita, Kalau PSM tahu saya bekerja sosial masyarakat ya, Bu. TKSK Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Jadi di setiap kecamatan kita ada TKSK-nya, itu dia yang mendata-data orang miskin, yang mendata yang mendapat bantuan. Kamu tinggal di kecamatan mana? Di Sama kayak kecamatan. Ibu, Sunggal, Bu, Sunggal. Tanya dia siapa TKSK-nya di sini, gitu.
PSM-nya siapa? Ini urusannya di pemberdayaan sosial, ya. Nah, ini dia yang mengurusi keluarga pahlawan nasional, janda, duda, perintis kemerdekaan, mereka ini di sini, ya. Nah, kemudian yang terpenting dari itu penerapan bagaimana standar pelayanan minimal di beberapa dinas sosial yang ada. Harus sudah ada di standarnya, standar pelayanan minimal, ya kan? Nah, kalau kita bicara tentang standar pelayanan minimal, misalnya bagaimana dalam panti? Panti itu urusan provinsi. Nah, ini. Kemudian kabupaten kota apa? Nah, ini dia pembinaan di keluarga, masyarakat di luar panti. Ini punya dia. Ya. Jenis layanan dasar SPM bidang sosial itu apa saja? Rehabilitasi sosial, disabilitas terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial lansia terlantar, rehabilitasi sosial gelandangan pengemis. Nah, ini dia. Bagaimana mereka ini mendapat perlindungan dan jaminan setelah tanggap darurat bencana misalnya. Ini dia. Ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana kalau dia pelaksananya bagaimana. Ini nih, kalau yang di luar panti. Ya, misalnya kamu di Kota Medan tinggal tuh Kabupaten Serdang. Ini dia. Kan dia nggak, kalau panti itu kan urusan provinsi. Kalau di luar panti itu bagaimana? Nah, ini dia. Dinas Sosial Kabupaten Kota. Ya kan? Kemudian ada lembaga yang ditetapkan dinas sosial. Apa itu lembaganya misalnya? Bisa aja. Kabupaten kota itu membuat RPS, membuat rumah pelayanan sosial, RPS misalnya. Ya. Atau bisa membuat puskesos. Nah, jadi, untuk masyarakat, untuk keluarga dan masyarakat bisa dilayani di sini, yang tiga-tiga ini ya. Bisa misalnya, RPS bisa, ya. Puskesos nanti boleh kamu lihat, misalnya kamu tinggal di desa mana, ada nggak puskesos di sana? Oh, nggak ada. Tanya orang kecamatannya, siapa yang bidangi jatera sosial. Kalau nggak ada, tanya orang kabupaten kotanya. Oh, nggak ada puskesmas di desa kami. Sementara di desa kami itu banyak kali permasalahan sosial bilang. Banyak anak-anak yang tidak sekolah, banyak anak-anak, banyak dia yang kawin muda misalnya, banyak misalnya yang gizi buruk, banyak yang stunting, gitu ya. Banyak orang yang bercerai, anak ditinggalkan begitu saja, diasuh oleh nenek-nenek yang sakit-sakitan juga. Nah, ini ya pasti harus ada. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana bentuk pelayanan minat kabupaten kota itu, ya kan? Harus ada pemenuhan kebutuhan dasarnya. Ya. Kemudian yang darurat harus segera ditangani. Nah, tentu harus ada data dan sistem pengaduannya harus benar. Ya. Nah, ini nih ya, mestinya dikembangkan ini puskesmas ini harus dikembangkan. Ya, biar apa? Nah, biar dekat dengan masyarakat. Ya. Coba nanti kamu melihat, kalau kamu tertarik, kamu lihat aja di desa kamu itu misalnya, ada nggak puskesmasnya? Ada nggak misalnya kelompok-kelompok masyarakat dalam atau kelompok-kelompok yang membangun ini ya, kesejahteraan, yang memberikan pelayanan untuk komunitas, ada nggak? Kemudian sejauh mana keberfungsian mereka, kepedulian mereka terhadap permasalahan yang ada. Ya, baik, itu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk apa kamu sebagai ini ya, sebagai apa namanya itu ya, pembuka wawasan kamu, pemerintah melakukan ini ya, melakukan pelayanan-pelayanan sosial gitu, mewujudkan kesejahteraan. Di mana yang lain ini? Kok udah pingsan semua ini, nggak ada yang nampak orangnya. Dengar nggak ini? Nah, ini dia. Memang kalau kita enaknya kuliah online ini, enaknya gitu ya, bisa tidur-tidur sambil dengar-dengar gitu ya. Nah, sambil makan, enaknya gitu ya kan. Tapi maunya janganlah nanti nggak ini, ya. Oke, baik. Itu yang bisa saya sampaikan mana nih. Kita ini dulu, kita diskusikan. Diskusi aja dulu mungkin Bu, ada yang mau ditanyakan gitu. Ya, kita tanya di sini. Najwa, mana Najwa ini? Najwa.
Silakan tanya Duna Najwa. Mana Najwa? Mana dia? Ayo silakan Najwa. Najwa apa, Bu? Najwa apa nih, Bu? Najwa Ananda Hakimi atau Najwa Sabila? Najwa Sabila. Mana dia? Najwa Sabila. Najwa Sabila, mana? Ini yang datang, Bu, 47 orang, Bu. Ya, tapi ada namanya tadi Najwa Sabila ada. Oh, ada. Udah keluar dia. Ini makanya silakan dulu dibuka dulu kameranya biar nampak dulu muka-mukanya. Kuliah online pun malas. Bu, jadi sambil seiringan, Bu, mau nanya gitu, Bu. Jadi, Bu, dari matkul kita, Bu, perundang-undangan sosial, itu dari 3 direktorat itu kita harus semester ini mau lebih fokus kemana gitu? Soal perundang-undangan gitu. Itu bisa semua. Kalau misalnya nanti kamu tentang apa, tentang anak, tentang apa, bisa kamu sangkutkan. Oh ini di bidang mana ya kayak gitu. Makanya kan saya kasih ini sebagai pengantar kamu sehingga tahu kamu yang kamu kerjakan itu nanti mestinya urusan di bidang mana nih ya kayak gitu ya. Ya kan? Misalnya tentang lansia. Nah, gimana? Atau kamu Soalnya kan juga banyak bantuan pemerintah gitu, Bu. Kan urusannya kan lintas kementerian gitu, Bu. Misalnya habis PHK kemari atau ini kemari. Kita kan berarti fokusnya ke 26 PPKS itu kan, Bu. Soal misalnya ada bantuan sosial gitu kan, Bu. Jadi ya, kalau kelompok kami kan ngambil atensi kan, Bu. Atensi di bagian direktorat apa yang tadi, Bu? Yang Ibu PPT kan tadi. ya. Uh, itu nanti pembahasannya harus lebih spesifik itu ya, Bu? Iya, kalau misalnya kamu tadi tentang apa? Atensi, Bu, atensi. Atensi, nah ini dia. Berarti dia di rehab sosial ya? Ya, rehabilitasi sosial. Ya, iya. Maksud saya itu, kenapa saya hantarkan kamu kemari? Biar tahu kamu, inilah skemanya di Kemensos itu. Kan gitu. Inilah skema penanganan masalah-masalah sosial itu. Sehingga kamu tahu nanti, oh aku ternyata di resos ini ya. Kayak gitu. Oh ternyata aku, kalau misalnya kamu bicara tentang komunitas ada terpencil misalnya, kan masing-masing menjadi Humbang Sundutan sana, kan di Samosir sana, kan ada itu. Atau kamu ke Nias sana. Gitu. Ini, sini. Nah, kemana? Kemana? Foto. Untuk apa? Oke. Itu ya. Jadi harus tahu nanti ya kemana dia. Ke perlindungan sosial kah, ke pendidikan sosial kah, di rehab sosial kah, gitu ya. Gitu ya. Kalau pekerja sosial kayaknya banyak masuk ke direktorat mana gitu, Bu? Yang bagian bansos itu ya, Bu? Direktorat apa? Kalau Dinjamsos itu ya, Bu? Peksos itu bisa semuanya dia. Oh, Kan dia bisa. Kalau misalnya di pemberdayaan sosial mau mengurus LKS kan bisa. Ya kan? Nanti saya kirim nanti bahannya ya, biar kalian pelajari juga ya. Dan kalian tengok-tengok juga ya. oke, Bu. Oke. Berarti minggu depan udah mulai presentasi ya, Bu? Nah ini dia, bagaimana kesiapan kalian? Mana tadi si Christine yang mana? Christine mana? Mana orangnya? Kristina yang mana nih, Bu? Si Christine yang dari Kalimantan. Kalimantan kah? Di mana? Tanjung Pura, Pontianak. 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 Ah. Mana dia? Bu. Saya, Bu. Mana kamu? Saya, Bu. Nah, coba menurut kamu gimana? Christina, dia. Silakan coba. Tadi boleh ulangi pertanyaannya, Bu? Aduh, kemana dari tadi? Enggak, maksud saya itu
kan nanti kan bakal ada kamu buat tugas itu kan gitu ya. Setidaknya tugas kelompok kamu itu nanti kamu sudah bisa melihat ternyata yang kamu kerjakan itu identik dengan isu-isu kegiatan Kemensos itu di bidang perlindungan sosial kah, di bidang pemberdayaan sosial kah, di bidang rehab sosial kah, itu. Ya. Oh, kalau yang kelompok saya itu membahas tentang asistensi rehabilitas sosial, Bu. Jadi di resos kan gitu ya. Ya, Bu. Maksudnya nanti biar bisa kalian nanti sehingga nanti kan kalian nanti bisa nyari, oh kalau di rehab sosial kalian cari, oh program-program yang keluaran pemerintah pusat itu seperti apa ya, kemudian daerah itu seperti apa ya. Tapi kenyataannya sampai di sini di komunitas ini kok masih ada seperti ini ya, kayak gitu. Jadi nyambung dia kan. Jangan nanti seolah-olah menjadi poin-poin yang mandiri-mandiri sendiri-sendiri, enggak. Semuanya saling berkaitan. Sehingga biar kamu tahu bahwa yang kamu kerjakan itu adalah program-program yang dijalankan oleh pemerintah. Ya kan? Sebagai perwujudan dari negara kesejahteraan. Jadi negara kesejahteraan itu di setiap kesulitan daripada warganya itu dia hadir di setiap kesulitannya. Pertanyaan kita, hadirnya itu hadir sebagai apa kan gitu ya? Tepat guna kah? Tepat sasaran kah? Ya kan? Tepat waktu kah? Ya. Ya, Bu. Oke, yang lain bagaimana? Bu, izin bertanya, Bu. Kenapa Muhammad Fatur Ammar? Tadi kan Ibu membahas tentang welfare state, Bu, negara kesejahteraan. Ya. Dan Ibu pun sudah ngasih tahu juga, Bu, kalau negara itulah bertanggung jawab untuk bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dari warganya dan masyarakatnya gitu, Bu. Ya. Dan saya, kalau nggak salah pernah baca juga, Bu, kayak welfare state ini pernah dibuat juga kayak di Finlandia, tipenya tuh tipe konstitusional gitu, Bu, kayak universal. Jadi negara itu benar-benar melayani masyarakatnya itu tidak berdasarkan status ekonomi dan kedudukannya, Bu. Jadi universal, Bu. Pelayanan publik itu bisa diakses oleh semua masyarakatnya gitu, Bu. Tapi yang saya lihat di Indonesia tuh dia memang dalam undang-undang dasarnya tuh masyarakat miskin, anak yatim itu dipelihara oleh negara. Tapi pelayanan publik tuh tidak bisa dicapai oleh semua masyarakat Indonesia, Bu. Kayak kelas-kelas tertentu yang bisa sekolah di sekolah elit, pendidikan itu pun tersegmentasi, Bu, kesehatan gitu, Bu. Jadi kayak di peran konstitusinya pun nggak dijalankan, Bu, oleh negara gitu, Bu. Dan kita sebagai pekerja sosial tuh apakah sebagai apa gitu, Bu? Secara makro, mikro, dan mezonya gitu, Bu. Nah, baik. Nah, kamu itu kan udah mata kuliah pengantar kesos udah ya? Ya kan? Udah, Bu. Nah, jadi kalau kamu udah mata kuliah pengantar kesos itu kan metode pelaksanaan itu ada dia misalnya pendekatan yang individu, ada yang metode untuk keluarga, ada yang komunitas kan kayak gitu. Ya kan? Gitu kan yang kamu pelajari. Nah, kalau kita berujuk ke kondisi yang sekarang gitu ya. Sekarang kita lihat. Nah, apakah misalnya pemerintah atau negara dalam hal ini betul-betul sebagai ini ya penyelenggara kesejahteraan sosial kan gitu ya? Apakah betul-betul gitu ya? Apakah misalnya pemerintah mestinya akan berpihak ke orang miskin kan ya? Berpihak. Jadi kalau misalnya pemerintah tidak berpihak kepada orang yang tidak berdaya, nah itu bukan negara kesejahteraan namanya. Jadi ciri-cirinya itu ya berpihak kepada kepentingan masyarakat. Berpihak kepada kepentingan orang yang membutuhkan. Yang membutuhkan itu siapa? Ya tadi individu, keluarga, kelompok. Nah, kalau saya menjawab gitu ya, kalau dari saya gitu ya, apakah misalnya saya setuju dengan apa yang dilakukan pemerintah sekarang? Gitu. Sekarang pemerintah itu melakukan apa? Berikan bantuan kepada siapa? Kelompok-kelompok miskin misalnya, yang sudah terdaftar di TKS. Kalau secara teoris apa yang disampaikan itu bagaimana penyaluran apanya, bagaimana melakukan rehab sosial, bagaimana melakukan perlindungan sosial itu ya bagus gitu. Cuman sekarang implementasinya yang kurang gitu. Dari beberapa hasil penelitian
penelitian skripsi, kakak-kakak kami tuh misalnya bantuan ini tidak tepat sasaran, bantuan ini tidak tepat guna, kan gitu ya. Kalau dia skemanya, ya saya setuju kali skemanya itu bagus gitu. Cuman itu bolong-bolongnya itu nggak sampainya itu ya Renda. Nggak sampainya itu. Jadi sebagai orang pekerja sosial itu bagaimana? Ya kamulah nanti yang mengurusin ini. Setidaknya kamu tadi ya, betul nggak negara itu hadir di setiap kesulitan? Tapi kan negara juga sudah bilang dalam pasal 3 itu, kami nggak bisa loh melakukan ini sendiri. Ya kan? Kami membutuhkan partisipasi pengusaha. Kami membutuhkan partisipasi masyarakat. Tuh. Jadi sebenarnya harus kita identikan juga. Oh ternyata dia nggak bisa kan melakukan sendiri. Jadi penyelenggara kesejahteraan sosial itu ternyata kan bukan hanya pemerintah saja. Pemerintah kan nggak cukup. Pihak swasta juga iya kan. Misalnya yang besar itu misalnya pendidikan. Kan nggak semua pendidikan diatur sama negara. Kan ada juga yang swasta. Kesehatan. Kan nggak semua rumah sakit itu punya negara. Kan ada juga punya swasta gitu ya. Ya kan? Nah sekarang kita. Betulkah kenapa orang misalnya lebih suka berobat ke rumah sakit swasta daripada rumah sakit negara? Hai negara, kau siapkanlah dokternya yang bagus. Hai negara, kau siapkanlah perawatnya yang bagus. Tapi kalau kau ciptakan nanti di situ perawatnya yang judes, perawatnya yang tidak berperi kemanusiaan. Nah, awak pergi ke rumah sakit swasta, pas datang awak, selamat siang Bu, apa yang bisa saya bantu Bu? Ya kan, dengan cantik-cantik, ramah-ramah. Datang ke rumah sakit pemerintah. Kalau ibu ini sakit-sakit aja kerjanya. Dilarang orang miskin sakit ya kan. Ibu-ibu aja yang mau diurus katanya gitu. Kemarin kan ibu, kemarinnya suami ibu. Ibu janganlah gitu katanya. Yang tadi awak aturan sakitnya sedikit jadi banyak sakit awak ya kan. Bertambah sakitnya. Nah itu dia. Ya kan. Tapi tadi dalam undang-undang kayak gitu, bukan negara saja. Ternyata kita juga sebagai masyarakat harus berpartisipasi. Apa yang bisa kami lakukan? Sekarang saya ini, sebagai mahasiswa KSS nih, apa yang bisa saya lakukan? Belajarlah bagus-bagus. Lihatlah skema-skema pelayanan sosial itu. Jangan kau kuliah pun malas. Mendengarkan cakap-cakap dosen maupun kau malas, apalagi lah mencari materi-materi yang lain. Ya, jadi harus kayak gitu. Halo. Halo, Assalamualaikum Bu. Salam Dani. Halo Bu Rani. Ya Dani. Ganggu Bu, Pak. Lagi ngajar Ibu. Kenapa Dan? Enggak, ini Bu, konfirmasi sebentar ya Bu. Ibu kan yang di Pak Kemarin itu kan perpajakan base-nya Bu. Yang di mana? Di Bima? Enggak lah. Iya, yang Bu pernah bilang, kok saya jurusan perpajakan ya kan? Ingat nggak itu? Iya, tapi saya di sisternya itu kan udah di Kesos, bukan di perpajakan. Kenapa? Kayak mana itu yang ngurusnya? Di Bimanya Bu. Iya. Kayak mana ngurusnya itu ya? Itu Bu. Soalnya di Bima ini, Ibu kayaknya terdaftarnya di vokasi Bu. Coba ini kan dulu, screenshot kan coba biar saya lapor dulu ke ini saya ke UD1 saja. Jadi waktu saya ketik usulan baru dia nggak muncul untuk Ibu bisa mengajukan proposal. Coba Dani, kamu screenshot kan saya laporkan sama WD1 saya ya. Kenapa saya di situ? Oh, iya. Terus bagaimana nanti biar saya ini ke Kesos itu ya? Itu kalau home base biasanya kan dia kemana? Ke biro atau ke prodi ya? Iya, coba Dani. Coba screenshot kan ya Dani, nanti saya kirimnya ke WD1 ya. Ya. Tak tolong ya Dan. Ya. Jadi kayak gitu ya. Maaf ya. Oh, tadi kedengaran ya suaranya. Maaf ya. Iya, Bu, ya. Oke. Begitu ya. Nah, jadi nanti kamu itu buat tugas itu harus kamu cocokkan nanti skema-skema itu ya. Skema-skema daripada kementerian itu gitu. Sebenarnya kau itu bergeraknya di bidang mana gitu. Di bagian mana sebenarnya kau kerjakan itu gitu. Biar apa? Biar kamu sadar juga nanti. Jangan kamu lari-lari pikirannya. Kamu di Kesos tapi otakmu tadi mana-mana kan gitu ya. Makanya saya kasih tahu kau, itu ini urusanmu ini. Kamu orang Kesos, banyak masalahnya ini.
Kamu mau di SDM kah, mau di pemberdayaan kah, mau di apa, silakan aja. Oke. Erga ini mana? Erga, nama Erga. Nah, ada yang mau kau tanya Erga? Ada sih Bu, saya mau nanya tentang permasalahan gini Bu. Yang tadi ini kan saya kan kemarin habis dari Dinsos juga kan Bu, dari Pinang Bari, saya nanya-nanya sama orang yang kerja di daerah situ. Nah, yang mau saya tanyakan tuh kenapa anggaran Dinsos kita itu sangat-sangat kecil Bu di negara daripada negara-negara lain gitu. Soalnya gini, anggaran itu kan sangat apa ya, sangat berpengaruh terhadap kinerja suatu lembaga. Apalagi ini kan mengurusi permasalahan-permasalahan sosial. Yang saya tanya kemarin itu, ternyata anggaran Dinsos kita itu sekitar 18 miliar dari yang sebelumnya itu 10 miliar. Nah, menurut Ibu apakah itu salah satu permasalahan membuat masalah-masalah sosial di Kota Medan itu kurang lah untuk penanganannya, Bu? Terima kasih. Nah, gini di Erga. Kalau misalnya kita bilang Dinas Sosial Medan itu sedikit apanya ya, dananya, atau bandingkan dengan siapa? Ya. Bandingannya kok rasa ada kan? Si Anu orangnya hitam, jika dibandingkan dengan si Anu kan gitu. Harus ada perbandingannya. Uh, Ya kan? Dengan siapa kamu bandingkan? Bandingannya yang saya lihat itu kayak kalau saya bandingkannya itu kan sama negara lain Bu, kayak Korea, Kayak apa? salah satu negara yang pekerja sosialnya itu disejahterakan gitu. Negara apa yang kau bandingkan? Korea Bu, Korea. Ya, nih. Orang Korea nih. Korea negara kita Bu. Oke, makanya gini Erga. Tapi bagus ya. Misalnya gini, kamu harus lihat dulu permasalahan sosial di Korea itu bagaimana, ya kan? Permasalahan sosial di Kota Medan itu bagaimana? Coba dibandingkan gitu ya. Nah, kemudian kekayaan negara sana gimana? Kekayaan negara kita di sini bagaimana gitu ya. Ya kalau nah kemudian kamu tanya misalnya tahun ini, anggaran yang tahun lalu ada nggak yang silpa? Ya. Atau misalnya kau tanya dulu, nah, sebenarnya tentu dia kan kenapa dianggarkannya seperti itu? Ya, tentu dia sudah ini kan sudah dirancangnya, ya kan sekali di dalam RPJMD itu kan ada rencana pembangunan jangka menengah itu 5 tahun itu kan sudah ada. Bidang sosial itu yang mana saja kan gitu ya. Nah kemudian yang 5 tahun itu, yang tahun pertama, kedua, tiga, empat, lima kan diuraikan itu. Tahun pertama sekian, tahun kedua masalah ke tahun ketiga, keempat, kelima kan kayak gitu. Nanti disinkronkan lagi dia dengan RPJMN gitu ya. Nah, kalau seandainya dia kan udah lihat nih dengan permasalahan seperti ini, maka anggarannya kan harus direncanakan juga nih kegiatannya kan. Inilah rencana kegiatan kami dengan rencana kegiatan permasalahan sosial itu. Jadi dia kan misalnya permasalahan sosial yang ada di Medan itu apa saja, misalnya A, B, C, D. Dengan yang ini bisa diselesaikan dengan apa? Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Berapa anggarannya? Seperti ini, seperti ini. Nah, diajukanlah ini ke DPR kan gitu ya. Udah oke DPR? Udah, tutup. Baru ini sekian lah berarti anggarannya kan kayak gitu. Nah masalahnya kamu bandingkan dengan Korea misalnya gitu ya. Korea itu kok kesejahteraan kesejahteraan ini sama. Maksud saya itu mestinya kalau kita membandingkan itu harus yang sama gitu ya kan. Ya kan? Kota Medan misalnya dengan apa bandingannya. Sehingga kita tahu apakah memang dia SDM-nya yang kurang atau misalnya memang anggarannya yang kurang. Kan kita belum tahu nih. Nggak bisa kan? Misalnya kan gini, harus ada data sama kita. Masalah sosial itu apa? SDM-nya seperti apa gitu ya kan. Kemudian penanganannya seperti apa gitu ya. Kalau hanya bilang anggarannya kok sedikit. Ya, yang mau ditangani seperti apa kan gitu ya. Misalnya kamu beli cabai, uangmu 500.000. Kebanyakan kan. Beli cabai itu kan cukup 20.000 kamu. Cukup seperempat kamu seminggu kan gitu ya. Atau misalnya kamu mau beli nasi bungkus ya. Ya kan, nasi bungkus, kalau nasi bungkus di ACC itu 35.000, uang kamu cuma 10.000, kamu pergi ke ACC, ya nggak bisa kan?
ya carilah yang 10.000. Kayak gitu maksud saya. Jadi kalau kita mau menilainya itu harus memang betul-betul dia sama gitu ya. Gitu ya. Harus datanya, coba cari datanya dulu. Baru bisa kita. Oh iyalah, dia pinginnya nasi nasi ACC, dia pinginnya nasi sederhana 35.000. Ya, uangnya cuma 10.000 kurang lah. Ya kan? Baru kita boleh bilang kurang. Jadi tadi Erga mestinya tahu kita permasalahannya apa. Ya kan, SDM-nya seperti apa. Ya, kemudian ini diselesaikan dalam beberapa tahun gitu ya. Ya kan tertuang dalam RPJMD-nya. Begitu ya. Baik Erga ya. Jadi coba boleh juga nanti Erga itu kamu cek itu kan misalnya dia DPA, DPA-nya OPD itu kan bisa diakses itu, bisa dilihat itu kemana-mana saja uangnya itu. Coba lihat, bisa. Kau tanya orang itu bagaimana cara mengakses DPA OPD. Kau mau cek apa dinas sosial, apa saja belanja mereka setahun ini. Jangan-jangan untuk beli sepatu aja semuanya. Kau cek itu, boleh, bisa. Kalau sekarang kan penganggaran udah terbuka semuanya, boleh. Oke, baik. Boleh ya kita cukupkan apa? Oke. Mungkin penutup Boleh gitu ya? kan, Bu. Jadi dari Ibu kan ini kan Ketua Umum Pekerja Sosial yang di Medan ya, Bu? IPPSI kan, Bu? Iya, saya yang di provinsi ya. Kira-kira dari tempat kita nih kan, Bu, ada nggak kerja-kerja ini pertemuan-pertemuan gitu, Bu, sama Komisi 8 gitu, Bu, bahas-bahas anggaran, program gitu, Bu. Soalnya saya lihat kayaknya kebijakan Kementerian Sosial kita ini mesti ngaco, Bu. Ada kebijakan A tapi bertentangan sama kebijakan B gitu, Bu. Itu kira-kira gimana, Bu, ke depannya? Nah, itu dia. Kita memang sudah ada ini kita lembaga kita namanya apa kita ya? Organisasi kita sebagai pekerja sosial gitu ya. Tapi ternyata dengan keluarnya pun undang-undang tentang Peksos itu, orang belum banyak kenal tentang Peksos itu kan gitu. Ya masalahnya di mana? Mungkin di kita juga. Kita sendiri pun bilang kenal sama orang, kamu di kuliah di mana? Di FISIP. Jurusan apa? Pura-pura nggak dengar aja kamu bilang. Ya kan kalau kamu di Kesos kan gitu kali kan. Ya Nggak kan? bangga gitu. Bangga. Nah, itu barangkali. Jadi permasalahannya sangat banyak lah saya pikir. Jadi kalau mau diskusi-diskusi pun dengan apa itu Peksos? Langsung kayak gitu ya kan. Nah, jadi salahnya itu salah di kita juga, ya salah di mereka juga kan gitu ya. Mereka kenapa nggak mau tahu, kita pun kenapa nggak ngasih tahu mereka kan gitu ya. Ya, Bu, kayaknya agak ada komunikasi gitu, Bu, sehingga sampai rapat-rapat pusat cekcok aja yang ada, Bu, bukan malah diskusi. Makanya kita bergerak di daerah. Misalnya kalau saya itu kalau misalnya lagi musrenbang atau misalnya kasih masukan untuk program, ya kadang-kadang kita diundang, kadang-kadang enggak kan gitu ya. Kita kan nggak bisa ngotot-ngotot juga, undanglah kami, sementara orang tuh nggak kenal kita gitu. Peksos itu apa? Nah, pikirnya Peksos itu ya tukang kusuk kan gitu ya, yang nggak dibayar kan gitu ya. Atau misalnya dia pikir tukang membersihkan kamar mandi yang nggak dibayar gitu ya. Atau misalnya orang yang bersihkan sungai Deli yang nggak dibayar kan gitu ya. Nah, gitu ya. Baik, saya cukup demikian. Tapi ini sebagai pengantar kamu untuk melakukan ini ya tugas untuk memperbaiki tugas-tugas kamu itu sehingga nanti ini undang-undangnya apa yang terjadi di masyarakat kok dicontohkan ke program pemerintah yang mana gitu ya. Boleh ya, dibuat nanti bagus ya, dibuat Word-nya dan dibuat PPT-nya, buat semenarik mungkin gitu ya. Untuk majunya sesuai urutan kelompok ya, Bu, atau cuman? Nah, saya pilih aja nanti. Oke. Ya. Oke. Demikian ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini jadi pertemuan yang bermanfaat untuk kita semua. Ya, saya akhiri ya, selamat siang.